Suhu. Ya. Halo pemirsa Ganjil Misteri, saya Suhucung. Belakangan ini saya sering membaca dan juga banyak sekali mendengar ada sebuah berita ya mungkin cukup mengenaskan. Ya, berita di mana ada seorang terduga sebuah tindak pidana yaitu pembunuhan yang kita kenal dengan serial killer lah, bisa kita kenal juga dengan pembunuh berantai gitu loh, yang mungkin sudah menghabiskan 9 nyawa, yang dimana kebanyakan wanita ya gitu ya. Nanti kita cobalah bahas ataupun kupas lebih detail lagi. Ya. Wawan CS ini mempunyai tujuan bahwasannya mereka membunuh 9 orang ini untuk kekayaan. Apakah itu yang namanya pesugihan atau gimana? Saya secara pribadi Suhucung ya menyatakan ini bukan. Kalau untuk mengenai pesugihan, ini adalah murni sebuah tindak pidana ya, dugaan tindak pidana gitu loh. Ya mungkin yang dilakukan ya mungkin dengan dasar-dasar memang agak psikopat aja gitu, atau memang psikopat orangnya. Sebenarnya itu aja sih, mengambil keuntungan dengan cara mengambil nyawa orang gitu. Namun keuntungan apa yang didapatkan sedangkan si korban ini adalah keluarganya sendiri? Begini, kalau saya lihat sih sebenarnya beliaunya tersebut mungkin ada terpapar paham-paham yang tidak baik atau tidak benar gitu loh. Ya dalam artian apa ya? Ya selain itu juga mungkin beliaunya sedikit memang psikopat lah, bisa diartikan. Jadi ya beliau melakukan dugaan tindak pidana tersebut lah akhirnya. Namun dia ada atau paham apa nih Suhu yang mungkin Suhu bisa ketahui? Iya, paham-paham mungkin di mana ya, mendengar dengan cara menumbalkan keluarganya kah atau orang-orang yang dia sayangin terus bisa mendapat kekayaan gitu. Tapi kalau saya lihat kagak ada itu hal tersebut sebenarnya. Seharusnya kekayaan untuk menumbalkan sebuah orang tuh bagaimana sih Suhu? Bagi saya pribadi nggak ada yang namanya pesugihan gitu loh. Secara logika sekalipun kalau ada pesugihan, saya mending orang pertama yang kaya, karena saya pelaku dalam hal tersebut. Itu secara logika saya gitu loh. Jadi lebih baik mendingan udah kembali lagi berdoa dan berusaha yang lurus aja lah, sesuai pakem dasar hidup kita gitu loh. Kalau cerita pesugihan tiba-tiba ada duit, waduh, menurut saya jauh deh ceritanya, atau nggak masuk lah ke nalar saya sekalipun. Apalagi kalau untuk sampai kayak seperti ini, akhirnya kan terjerumus sendiri kan, karena sifat serakahnya tadi kan, ataupun egonya dia itu dipermainkan kan. Namun bagaimana orang yang melakukan pesugihan lalu ada tumbal Suhu? Ya kembali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun gitu loh. Bagi saya nggak ada yang namanya pesugihan. Namun kan ada sebuah cerita ataupun orang yang sudah mengalami bahwasannya lo boleh pesugihan namun ada jiwa yang ditukar. Begini deh, ya demi untuk banyak pihak ya coba aja deh yang tadi udah ngaku-ngaku udah pernah melakukan pesugihan, ya suruh buktiin aja depan saya deh. Simpelnya seperti itu. Kalau saya, bagi saya ya, kalau memang ada hal yang harus diluruskan, pasti saya bicara sesuai realita yang ada. Karena simpel sekali bagi saya. Kalau untuk cerita pesugihan lah, uang gaib lah, bank gaib, aduh itu cerita lama lah, kaset kusut itu menurut saya. Terus bukan hanya pesugihan menumbalkan nyawa aja, tapi kayak ada pesugihan tuyul yang dimana bayarnya harus pakai darah sang istri itu. Kembali lagi, kalau memang benar ada, suruh orangnya aja deh datang ke tempat saya, praktekin depan saya langsung lah. Jadi nggak pakai babi bu bebo gitu, simple aja gitu. Karena bagi saya pakemnya adalah kembali berdoa dan berusaha, that's it. Jangan sampai kamu terpancing rasa ego kamu, keserakahan kamu, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ya contohnya kayak gini aja gitu loh. Mungkin dia terpapar atau baru mendengar adanya cara-cara atau kiat-kiat mencari uang cepat dengan cara bunuh keluarganya dan sebagainya. Sekarang kaya kagak masuk penjara, iya. Jadi sugihnya di mana, kayanya di mana gitu, nggak masuk akal kan gitu loh.
Tapi namun bukan hanya si Wawon aja, ada 2 orang kakek dan 3 termasuk Wawon, 3 orang kakek ini membunuh secara bersamaan gitu Suhu. Nah, begini, kalau masalah itu kan nanti pendalaman lagi dari pihak berwajib atau kepolisian. Ya cuman kalau mau semua ya begini loh, patut diduga nih jangan-jangan ini mereka orang semua ini udah berkomplot. Weh, nanti kalau ini kita ngomongnya satu suara ya, bilangnya pesugihan dan sebagainya gitu loh. Ya tapi tetap aja mau alibi seperti apapun nggak akan bisa menghapuskan dugaan tindak pidananya kan sebenarnya. Tapi jangan sampai dibuang ke hal-hal supernatural gitu loh. Ini sebenarnya cara-cara dari lagu lama pemainnya doang baru gitu, kasetnya doang baru gitu. Cara-cara untuk ya kabur dari kasus yang ada kan sebenarnya, dibuang ke arah supernatural kan. Nanti yang ada praktisi lagi yang namanya jelek, ngarah-ngarahin hal-hal yang nggak bagus gitu loh. Sebenarnya ngarahnya ke sana sih kalau saya lihat. Iya, lalu Suhu mensinyalir bahwa ketiga kakek ini mungkin mendapat bisikan atau masuk ke sebuah sekte. Kalau saya lihat sih ini begini deh, saya ulangin lagi lah ya. Kalau saya lihat patut diduga jangan-jangan ini orang cuma alibi doang, bertigaan, alasan-alasan doang gitu loh, bahwa ya kita udah melakukan sebuah dugaan tindak pidana kayak gini, ya udah kita satu suara lah cari alasan gitu loh untuk buang badan atau cabut dari kasus ini gitu loh. Ya biasanya kan antara dia bilang aku gila ya kan, atau tekanan mental dan sebagainya, ya atau kalau nggak dibuang ke hal supernatural gini. Ya cuman apapun yang terjadi nggak bakal bisa menghapus dugaan tindak pidananya gitu. Mau kabur kemana, kamu udah ngilangin nyawa orang, bukan cuma satu, banyak lah 9. Iya, tapi itu tuh kok nyawa-nyawa orang terdekat dia, keluarga dia gitu loh, cucu dia, anak-anak dia. Ya makanya itu nanti kembali lagi ke pendalaman pemeriksaan lah oleh pihak berwajib lah gitu loh. Ya cuman kalau bagi saya sih nggak ada lah, walaupun kita ambil narasinya sekalipun, ya mungkin palingan mereka ini apa ya, terjebak dalam bisikan-bisikan nggak jelas gitu dari seseorang gitu yang mengaku dengan cara seperti itu bisa dapat uang cepat kah, jadi kaya kah dan sebagainya. Emang dapat ya nggak bener lah intinya. Iya, terus juga kan dia kan mungkin menurut mata batin Suhu melihatnya si Wawon CS ini bagaimana sebenarnya? Kalau saya lihat sih si Wawon CS ini cuman orang yang mungkin dibodoh-bodohi ya gitu loh. Orang yang mungkin dibodoh-bodohi dalam artian baru mendengar kabar-kabar burung kalau saya lihat gitu loh. Ya bahkan kalau bisa saya lihat dugaannya kuat sekali ke arah tadi, mau cuman nyari-nyari alasan semata doang. Sebenarnya gitu aja lah. Nah, baiknya bagaimana nih Suhu, diusut secara kayak gimana nih? Ya bagi saya sih yang terbaik diusut ya secara hukum yang berlaku ya di negara kita gitu. Ya kalau memang nanti suatu saat sesuai pengembangan kasusnya memang benar ada sang guru gitu yang mungkin menyuruh atau ya memerintahkan untuk hal tersebut dilakukan gitu, ya ringkus saya sekalian gitu. Cuman sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua, nggak ada sebuah cara instan untuk mencari atau menjadi orang kaya gitu tanpa doa dan usaha, itu nggak ada menurut saya. Yes, terus Suhu juga bilang dong kayak saya meyakini Wawon CS ini bukan hanya pesugihan namun ada motif lain. Ya. Saya Suhu Chung secara pribadi menyatakan bahwa besar dan kuat dugaan saya bahwa Wawon CS ini sebenarnya hanya sebuah cara lah atau kiat-kiat mereka untuk terlepas dari kasus yang ada lah gitu. Ya ini sebagai warning juga ataupun pengingat kepada kita semua ya jangan sampai kita terjebak dalam hal tersebut gitu loh. Sebuah tindak pidana kah yang bisa merugikan kita kan. Kalau andaikan kalian mendengar kabar-kabar burung atau diminta oleh siapapun untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, katanya bisa dengan cara menumbalkan orang-orang yang kalian kasihi atau sayangi, mendingan jauh-jauhin atau jangan sampai melakukan hal tersebut, karena nggak akan ada sebuah cara cepat untuk dapat uang
atau kaya dengan cara numbalin. Itu nggak ada. Semuanya doa dan usaha. Ada saran atau pesan? Kalau saran dan pesan saya mungkin cukup ya, itu aja ya. Jangan sampai terjebak, sekali lagi saya ingatkan. Terus kalau andaikan ada apa-apa, andaikan mau dikonsultasikan kepada saya, monggo. Ini bukan ajang promosi atau apa, tapi demi untuk meluruskan cara pemikiran kalian kan, supaya nggak terjebak ke dalam hal tersebut gitu loh. Ya saran saya atau pesan saya mungkin itu aja lah. Lebih baik banyak berdoa dan juga berusaha, karena kan doa itu sebuah penyempurna dari tindakan nyata kita ya. Sebenarnya itu aja sih saran dan pesan saya.